Nan Munuo berangkat dengan pasukan, berbaris dengan ringan, dan bergabung ke dalam tim iblis yang sangat besar. Mereka bergegas ke kepala pasukan iblis dengan kecepatan tercepat, dan hari sudah sore. Saat tentara ditempatkan di dataran terbuka, Nan Munuo juga segera menemukan Feng Tianxing. Saat ini, Feng Tianxing sedang mengkonfirmasi informasi tersebut dengan kroni yang dikirim oleh Laksamana Yan. Apakah itu gunung besar di depan? Ya, Laksamana Yan telah menunjukkan kelemahan selama periode ini, dan telah meminta Kongkong untuk memindahkan kemahnya ke sini. Tidak apa-apa, hanya mendirikan kemah pada jarak 100 mil, dan menunggu sampai semua orang di belakang telah tiba. Laksamana Feng. Laksamana Yan juga menanyakan tentang berita bahwa salah satu dari kekosongan ini dapat mengikis iblis dari udara. Jika berita ini benar, saya khawatir pasukan iblis akan menjadi beban. Feng Tianxing mengangguk dengan acuh tak acuh. Begitu, kamu kembali dulu, dan beritahu Laksamana Yan sepatah kata pun untukku. Tidak ada yang tersisa dari 500.000 setan, tapi kita harus menjaga Grand Canyon. Itu adalah dasar bagiku untuk menghadapi musuh dengan tenang. Titik petik 2. Setelah memesan trivia terakhir, Feng Tianxing mulai mengamati gunung tersebut. Puncak gunung menjulang ke langit, seperti Qin Tianzu, langsung ke langit. Sepotong gunung ini menjulang tinggi dan jalannya terjal, yang bisa disebut sebagai bahaya alam. Hanya saja kedua sisi serangan bisa mengabaikan medan. Berbeda dengan Grand Canyon yang memiliki bahaya alam sebagai penghalang, mereka secara alami tidak perlu khawatir dengan dampak medan saat mereka saling berhadapan di sini. Fight sekarang menempati tempat yang tinggi, dan dapat mengamati situasi sekitarnya kapan saja, tetapi memiliki sedikit keuntungan. Setelah beberapa pengamatan, Feng Tianxing melihat tentakel dari tubuh kosong yang tersembunyi di bawah retakan pada batu. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Sudah hampir setengah seperempat sejak pasukan saya tiba, dan dari perspektif Fight yang menakutkan, tidak peduli apapun, mereka seharusnya memperhatikan sedikit jejak, sehingga tidak ada cacat yang jelas tersisa. Tentu saja, jika Fight meremehkan musuh dan ceroboh, wajar untuk mengatakan dua hal. Setelah menunggu dengan tenang selama 1 malam, semua pasukan tiba, dan jumlah setan dari semua sisi mendekati puluhan juta. Pasukan iblis yang menakutkan ini, hanya duduk di sini, memberi orang rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan, ditambah sersan yang kuat dan mengesankan, dan mereka tidak mudah dikacaukan pada pandangan pertama. Fight, yang awalnya ditinggalkan sebagai umpan, segera menjelaskan situasinya kepada 7 Fight lainnya dan meminta mereka untuk kembali untuk mendapatkan dukungan. Jika tidak, dia harus menyerahkan tempat ini. Pasukan puluhan juta setan. Jumlah ini bukan lagi pertarungan kecil. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang menentukan. Dan 7 kekosongan yang telah berangkat segera berbalik. Karena iblis berkumpul bersama, ayo bunuh mereka semua. Keesokan paginya, kesadaran Feng Tianxing merasakan kedatangan kekosongan lain, dan segera mengirim perintah ke 3 pasukan. Di tenda besar, ada banyak jenderal dan laksamana yang menunggu perintah Feng Tianxing. Feng Tianxing menunggu sampai Nan Munuo yang datang terlambat meraba dagunya. Namino, berapa hari yang dibutuhkan bawahanmu untuk pulih sebelum mereka dapat pulih ke efektivitas tempur terkuat mereka? Namino sedikit terkejut, lalu dia berbicara. Kita bisa bertarung hari ini. Jangan lewatkan kesempatan dalam pertempuran besar. Bahkan jika kita belum pulih sepenuhnya, kita bersedia bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Feng Tianxing mengangguk, menjentikkan token itu dengan santai, dan menempelkannya di kaki Nan Munuo. Biarkan saya mengatur 3 serangan terlebih dahulu. Anda menyerang di babak keempat. Setelah targetnya adalah batu di dekat gunung di bawah. Jika Anda dapat memecahkan batu tersebut dan menentukan lokasi kekosongan, Anda dapat mundur. Selebihnya terserah Anda, berikan saja kepada kami. Jika Anda ingin menyerang dengan paksa, saya tidak masalah, sesuka Anda. Nan Munuo secara alami memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia jelas bukan lawan dari Fight. Jadi dia secara alami tidak memiliki pendapat tentang misi ini. Segera cabut tokennya. Ya. Feng Tianxing meraba-raba dagunya. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk bersiap. Si Yeming, bawa iblis yang kamu tangkap terakhir kali. Bagi mereka menjadi 3 tim untuk menyerang. Dan beritahu mereka bahwa tim pertama akan mencapai kaki gunung. Dan tim kedua akan memukul 50 meter dari gunung. Tim ketiga menabrak setan di gunung. Dan menghadiahkan sepotong sutra di tempat. Dan lepaskan saja rencana melawanku. 3 tim. Tepatnya, 4 tim penyerang. Semuanya adalah keluarga yang gagal dalam upaya mereka untuk merebut kekuasaan terakhir kali. Bulan ini memungkinkan mereka untuk memahami sepenuhnya apa artinya ditolak oleh ribuan orang. Sekarang kesempatan untuk menyingkirkan kejahatan ini ada di depan mereka, dan sutra yang diberikan oleh Feng Tianxing sendiri, dalam arti tertentu, merupakan bukti pembebasan mereka. Mereka sangat menginginkan kesempatan ini. Saat putaran pertama klakson ofensif terdengar, tidak banyak setan di luar, tetapi teriakan pembunuhan mengguncang dunia. Setelah setengah batang dupa, hanya 1 Mozu yang terlatih-tatih kembali ke tenda besar Feng Tianxing, mencengkeram lengannya.
Aku akan menghadiahimu dengan sepotong sutra. Aku telah menyaksikan keberanianmu hari ini. Setelah meminum pil ini, kamu dapat pulih dari luka-lukamu. Ini adalah hadiah atas keberanianmu. Setan itu mengambil ramuan itu di depan umum, dan lengannya yang patah serta tubuhnya yang terluka pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mozu terdiam sesaat, dan mengepalkan tinju mereka ke arah Feng Tianxing. Laksamana Feng menepati janjinya, dan aku mengaguminya. Tetapi kebencian keluarga tidak bisa dilupakan. Jadi aku mengucapkan selamat tinggal, maafkan aku. Feng Tianxing melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk mengusirnya. Tidak lama kemudian, serangan putaran kedua dimulai, dan tawa nakal Void hampir mengejutkan semua iblis. Ransum yang kamu kirim rasanya enak. Di babak kedua, 3 setan selamat, dan di babak ketiga, 10 setan selamat. Perubahan angka tersebut bukan karena perbedaan kekuatan para iblis, tetapi karena kelonggaran Void. Ketika mereka mengetahui bahwa tujuan dari setan-setan ini adalah untuk bertarung di dekat puncak gunung, mereka tidak memiliki banyak semangat untuk melawan sampai mati. Saat ini, ada hampir 10 juta pasukan iblis yang harus dihadapi. Bahkan jika angka ini kosong, itu harus ditimbang. Ini bukan tim iblis yang disiplinnya longgar. Itu tepat untuk menggunakannya dengan bijak. Serangan putaran keempat dimulai, dan Feng Tianxing memerintahkan. Seluruh pasukan sudah siap. Jika Namino dapat menghancurkan batu, seluruh pasukan akan menyerang dan menekan bagian bawah gunung untuk membatasi jangkauan aktivitas kosong. Ketika Feng Tianxing datang ke depan tentara, dia melihat Namno memimpin suku, seperti harimau menyerang kawanan domba. Dan kehampaan tidak dapat menahannya sepenuhnya. Nanmunuo memimpin semua tetua untuk maju, sampai dia menginjak gunung, dan segera meraung. Orang-orang klan, hancurkan batu itu dengan cara apapun. Para tetua dan aku akan mengeluarkan kehampaan. Jika aku tidak percaya padanya, kehampaan itu tidak terbuat dari daging. Dengan patriark yang maju, iblis dari keluarga Nanmu meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa, menembus ratusan meter hampir secara instan. Void yang lengah menyadari bahwa dia telah dibodohi, dan dengan cepat mengerahkan anak buahnya. Kedua belah pihak jatuh ke dalam pertempuran sengit, tetapi hampir tak terelakkan bahwa kekosongan akan berada di atas angin. Nanmunuo tiba-tiba menoleh. Dia melirik Feng Tianxing, dan menggertakkan giginya dengan keras. Jangan khawatir tentang apa yang ada di belakang. Biarkan aku pergi. Namino meledak lagi, menunjukkan tubuh aslinya dalam sekejap, dan tubuh besarnya yang tingginya hampir 10 meter langsung memenuhi rasa penindasan. Setelah bergegas sejauh 100 meter, klan di sekitar Namno telah bubar, dan hanya dia yang bisa mencapai batu besar itu. Batu busuk, hancurkan untukku.